kita saling menyapa telah selesai. Dan terima kasih kepada Pak Hadril yang sudah bertanya tadi kepada Bu Emi. Dan itu semua diskusi pagi hari ini yang semakin menambah pemahaman kita semua dan semoga menjadikan kita selalu istiqomah bersama Al-Quran. Selamat sekali lagi kepada Bu Emi dan terima kasih kepada Pak Hadril. Juga teman-teman semua. Baik, dan acara selanjutnya kita akan sampai kepada acara Tadabbur Al-Quran. Dan untuk itu kepada Pak Haji Sa'ad Burdi kami persilahkan. Terima kasih Bu. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdasati bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah kita pagi ini diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa setiap waktu subuh kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 162 di bawah bimbingan Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu Emi Hermiati. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan diskusi yang telah disampaikan oleh Pak Adril tentang ayat-ayat ini. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari surah Al-A'raf ayat 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghayral ladzi qila lahum fa arsalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yazlimun. Shadaqallahul azim. Fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghayral ladzi qila lahum. Maka orang-orang zalim di antara mereka itu menggantikan perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Jadi mereka, padahal mereka diperintahkan untuk mengucapkan hitotun, berarti mohon dilepaskan dari dosa. Namun mereka mengubahnya menjadi sambil mencemooh dan mengucapkan hintotun sa'irah, artinya gandum. Ya, jadi minta lepas dari dosa dibelokkan menjadi gandum. Maka fa'arsalna 'alaihim minas sama'i bima kanu yazlimun. Karena perbuatan itu ya, maka fa'arsalna kami 'alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yazlimun. Kami timpakan kepada mereka azab dari langit. Kenapa? Disebabkan kezaliman yang mereka lakukan.
Itu yang dulu mereka lakukan. Jadi dalam hal ini dia menggantikan perkataan itu seperti yang dikatakan dalam ayat 161. Ayat 161 dikatakan wa iza qila lahum uskunu hazihi qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu hittatun wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Nah, ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, maksudnya Bani Israel, apa yang dikatakan kepada mereka? Diamlah kalian di negeri ini saja, itu Baitul Maqdis. Kemudian makanlah dari hasil bumi di mana saja kamu kehendaki. Kemudian dikatakan kepada mereka apa? Wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum. Nah, katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masuklah kalian dari pintu gerbangnya sambil membungkuk. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu. Nah, kemudian kelak saat Idul Muhsinin, kelak kami tambah pahala kepada orang yang berbuat baik. Nah, perkataan hittatun inilah yang dirubah menjadi itu hintatun tadi. Al-A'raf ayat 161. Kemudian dalam ayat Al-A'raf 163 Allah menjelaskan kepada kita mereka itu adalah berbuat kefasikan. Gitu nah. Dikatakan dalam ayat 163 was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri iz yad'una fis sabti istatihim hitanuhum yauma sabtihim sur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalikan nabluwahum bima kanu yafsukun. Nah, ditanyakanlah kepada mereka Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Waktu itu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka yang terapung di permukaan air. Padahal di hari-hari pada hari yang bukan hari Sabtu, ikan itu tidak datang pada mereka. Demikianlah kami mencoba terhadap mereka yang disebabkan mereka berlaku fasik. Pada hari Sabtu adalah hari apa? Hari beribadah untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tetapi mereka tidak boleh menangkap ikan. Pada hari Sabtu, pada hari itu ikan datang. Kemudian mereka melakukan pelanggaran. Memang tidak menangkap pada hari Sabtu, tapi mereka membuat perangkap pada hari itu. Dia masuk ke perangkap itu, dia ngambilnya pada hari lain. Itulah ada pelanggarannya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 59 Allah berfirman tentang fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghayral ladzi qilahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Orang yang menggantikan perintah atau dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka, sebab itu kami timpakan atas orang itu dari yang zalim itu dari langit karena berbuat fasik. Itu dah dikatakan. Jadi setiap melakukan sesuatu kegiatan, suatu pekerjaan yang tidak diperintahkan kepada mereka, ini termasuk yang dikatakan ayat ini adalah termasuk berbuat fasik. Kemudian surah Al-Baqarah 58 Allah berfirman wa iz qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum wa wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum hatta yakum wa sanazil muslimin. Ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis maksudnya, makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana saja kamu sukai. Masuklah pintu gerbangnya sambil bersujud, katakanlah bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu dan kelak kami menambah pemberian kepada orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 58. Maksudnya mereka bersujud itu adalah menundukkan diri, memasuki pintu itu, satu penghormatan. Kemudian dalam ayat lain, dalam surah Al-A'raf ayat 133, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa arsalna alaihimu tufana
wal jarada wal kummala wad dafadi'a wad dama'at ayatim muwasallati pastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Di situ kami kirimkan kepada mereka. Sebab ayat awal tadi kan kami kirimkan kepada mereka. Apa yang dikirimkan? Dalam bentuk taupan, belalang, kutu, katak, dan darah. Sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Adalah kaum yang berdosa. Itu yang dikatakan di situ. Kemudian dalam surah Saba ayat 16, Allah menjelaskan kepada kita, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannataini zawata ukuli hamtin wa aslin wa say'im min sidrin qalil gitu. Mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir gitu yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dalam kebun yang ditumbuhi pohon yang berbuah pahit, pohon ars gitu, dan sedikit lagi pohon sidri. Jadi nama pohonnya itu. Jadi pohonnya, kebunnya diganti dengan itu. Suatu hukuman bagi mereka yang berbuat kesalahan, berbuat kezaliman. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 16 juga Allah mengirimkan kepada mereka, fa'arsalna alaihim rihan sarsaram fi ayamin nahisatin linuziqahum azabal hiji wal fil hayati dunya wal azabul akhirati ahza wa hum la yunsurun. Kami tiupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Sesungguhnya siksaan itu lebih menghinakan, sedangkan mereka tidak diberi pertolongan. Inilah balasan bagi orang-orang yang menzalimi, yang berbuat zalim. Yang dimaksud berbuat zalim di sini adalah menggantikan perkataan yang bukan dikatakan pada mereka. Di situ kalau apa yang dikatakan itu barangkali ada penjelasan lain. Ada yang mengatakan tidak boleh mentakwil, tidak boleh apa. Kalau artinya itu aja. Jangan, itu lebih selamat daripada kita membuat perubahan perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita peroleh ini, kita baca hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua, dan kita mengharapkan agar kita diteguhkan keimanan kita dan istiqomah dalam memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itulah harapan kita, dan berharap kita termasuk orang yang beruntung. Demikian, terima kasih. Kemudian atas kekeliruan kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.